Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau memenuhi permintaan dari teman-teman yang mencoba untuk menyampaikan kembali terkait dengan simulasi dari perhitungan angka kredit konversi yang dilakukan oleh teman-teman dosen ASN ya. Jadi kan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, untuk dosen ASN itu kan melalui konversi SKP, sedangkan untuk yang non PNS itu mekanismenya tetap melalui DUPAK ya. Jadi ada beberapa yang berkomentar terkait bahwa untuk yang konversi itu katanya tidak lagi memakai angka kredit dasar ya, perhitungan dasar gitu ya. Padahal perhitungan dasar itu dijadikan sebagai faktor pengurang dari angka kredit konversi yang didapatkan. Nanti akan saya tunjukkan rumusnya seperti apa ya. Tetapi sebelum kita bahas ini jauh lebih dalam, bagi Bapak Ibu yang menginginkan prompting untuk menulis jurnal internasional, menulis buku, menulis jurnal nasional, dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu download di link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seperti apa yang saya sampaikan, saya lebih memfokuskan untuk pembahasan pada video kali ini itu lebih kepada simulasi kira-kira kalau dosen dengan usia sekian berangkat dari jabatan akademik sekian itu bisa menjadi guru besar itu pada usia berapa. Nah, itu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ASN ya, terkait dengan angka kredit konversi ini. Ya, pada dasarnya sebenarnya di sistem itu atau bahkan Excel yang pernah saya share itu sudah sudah sesuai dengan perhitungan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya itu tinggal memasukkan angka kredit yang Bapak Ibu peroleh. Hanya saja akan lebih memudahkan itu kalau Bapak Ibu itu menghitungnya dulu di Excel. Jadi tinggal memasukkan sehingga nanti di sistemnya itu dia otomatis keluar nilainya gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk saya peruntukkan untuk dosen-dosen yang senior gitu ya. Tapi kalau dosen-dosen yang katakanlah pemahaman komputernya lebih memadai, maka sebenarnya tidak perlu harus menghitung melalui Excel ya. Jadi kita bahas aja nih Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan membahas secara detail dari apa yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Ini karena memang sudah pernah saya bahas sebelumnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat video lengkapnya bisa cari di koleksi video dari YouTube saya. Yang perlu dipahami dulu itu adalah yang ini Bapak Ibu ya. Ini yang banyak dikaitkan, yang banyak ditanyakan bahwa apakah angka kredit konversi itu ketika kita memiliki kelebihan ya, ketika kita memiliki kelebihan angka kredit, apakah kemudian itu bisa dipakai untuk ke pengajuan berikutnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita fokus kepada kotak yang di garis putus-putus ini ya. Jadi, saya membandingkan antara yang konvensional dan konversi gitu ya, karena pada dasarnya ini diterapkan oleh dua dosen ya, dengan status yang berbeda gitu ya. Ada yang dosen PNS dan dosen non-PNS. Nah, coba saya fokuskan kepada konversi. Jadi, kalau konversi yang pertama itu, kenaikan jenjang jabatan itu mengakibatkan angka kredit menjadi nol Bapak Ibu. Ya, menjadi nol itu dalam arti seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu posisinya itu adalah saat ini katakanlah lektor 3C gitu ya. Kemudian punya kelebihan angka kredit sebelumnya, di angka kredit konversi sebelumnya. Nah, itu tidak akan menjadi nol kalau Bapak Ibu itu naik ke 3D, ke lektor 3D-nya. Gitu. Itu tidak akan menjadi nol. Kelebihan itu bisa dipakai. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah posisinya itu adalah 3D, mau ke lektor kepala 4A, berapapun kelebihannya itu akan dinilai nol. Seperti itu. Itu yang makanya saya selalu mengkritisi kebijakan. Ini sebenarnya sudah lama saya kritisi terkait dengan angka kredit konversi ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan simulasi
pada usia berapakah nanti Bapak Ibu itu bisa menjadi seorang guru besar. Kalau berangkat misalnya dari asisten ahli, kemudian belum terpotong sama sekolah S3, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu tugas jabatan fungsional itu berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Jadi ekspektasi kinerja itu apakah Bapak Ibu mendapatkan peringkat baik atau sangat baik. Nah, yang akan saya simulasikan itu lebih kepada dua komponen ini, yang baik sama yang peringkat sangat baik gitu. Nah, kemudian tugas jabatan dipakai sebesar 100% untuk menaikkan pangkat, ya. Dan tidak ada syarat pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan seperti yang diemban di sistem konvensional gitu ya. Kalau di konvensional itu ada pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan gitu. Tapi itu tidak juga menjadi Bapak Ibu yang non PNS, jangan khawatir. Ini juga tidak terlalu tidak terlalu sulit kok untuk kita mendapatkan hal yang semacam ini ya. Karena syarat-syaratnya, apa yang mau kita tempuh di dalam poin keempat ini sudah dibahas di sistem Dupak gitu. Nah, jadi yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan itu adalah ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa Bapak Ibu harus memperhatikan sistem perhitungan konversi predikat kinerja dalam angka kredit gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba fokus kepada yang sangat baik ini, kemudian ada yang baik, selanjutnya ada yang butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nah, saya hanya fokus kepada sangat baik dan baik gitu ya. Nah, kalau yang sangat baik dan baik itu sistem perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi fokus kalau yang sangat baik itu kan ini 150 ya. Kemudian kalau koefisien per tahunnya itu adalah untuk yang ahli pertama ya, ahli pertama itu karena di sini sudah disebutkan ya ini ya. Ahli pertama itu 3A sampai 3B, nilainya itu akumulasi angka kredit kumulatif pangkatnya itu 50, kemudian kenaikan jenjangnya itu 100 gitu ya. Jadi fokusnya kepada ahli pertama ini kita anggap sebagai yang asisten ahli lah ya gitu ya. Nah, itu adalah 12,5 gitu. Nah, dapatnya 18,75 itu adalah 150 ini itu dikalikan 12,5 ini Bapak Ibu. Ya, jadi dapatnya 18,75. Nah, itu jadi angka kreditnya itu merupakan persentase dari predikat kinerja dikali dengan koefisien angka kredit tahunan gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau naik pangkat, punya tabungan 3 tahun sebelumnya, katakanlah 2023, 2024, dan 2025 baru naik, itu nanti akan dikalikan 3 tahun. Semacam itu. Ya, nanti akan saya berikan simulasinya gitu. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu itu sebenarnya sudah bisa menerka-nerka. Kira-kira kalau saya di usia sekian, untuk bisa menjadi guru besar itu pada usia keberapa gitu ya. Apakah sudah melewati pensiun atau masih ada kesempatan nih saya bisa menjadi guru besar. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa meninggalkan kolom komentar di YouTube saya ini. Apakah dengan angka kredit konversi ini sebenarnya benar apa yang diprediksikan oleh banyak dosennya yang ramai di sosial media? Untuk menjadi guru besar itu butuh waktu yang cukup lama. Begitupun dengan perhitungan yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa mensimulasikan seperti ini. Ya, jadi kalau yang 100 kemudian dikalikan 12,5 itu dapatnya ini gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, yang terpenting itu juga adalah ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang dimaksud nilai dasar itu tetap dipakai, ya, karena rumus dasarnya angka kredit integrasi itu adalah akumulasi dari konvensional itu dikurangi dari nilai dasarnya, yaitu angka kredit. Jadi, kemudian dari angka kredit integrasi itu merupakan dari angka kredit konvensional ya, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi angka kredit konversi. Jadi kita harus tetap menjadi dasar bahwa untuk menuju ke lektor kepala ataupun ke guru besar itu kita juga harus tetap memperhatikan nilai dasar ini. Seperti apa simulasinya? Jadi akan saya contohkan ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk yang kelebihan angka kredit itu, kalau untuk
pengajuan dengan jenjang yang sama ya, artinya lektor hanya cuma berubah golongan saja, itu bisa dipakai. Tetapi kalau sudah yang meningkat, itu tidak bisa dipakai meskipun Bapak Ibu punya kelebihan ya. Itu yang saya tangkap dari hasil sosialisasi waktu itu. Saya mau lebih kepada simulasinya, saya tidak akan membahas secara ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena bagi saya ini sudah seringkali sudah saya bahas, beberapa video saya sudah banyak yang membahas tentang ini. Nah ini Bapak Ibu ya, kita anggap Bapak Ibu itu memiliki kinerja sangat baik ya, kinerja sangat baik di sini. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa ini berdasarkan yang rame di sosial media ya akhir-akhir ini ya, di mana di Twitter terutama itu, kalau Bapak Ibu itu berangkatnya dari asisten ahli usia 25 tahun untuk menjadi guru besar ya, untuk menjadi guru besar itu adalah kurang lebih di usia 40,5 tahun. Ya, 40,5 tahun. Tetapi dengan catatan itu belum terpotong kalau Bapak Ibu sekolah S3 dulu, itu kalau on time ya 3 tahun, kemudian 2 tahun setelah lulus baru boleh mengajukan, atau bahkan kalau tidak produktif bisa mungkin 3 tahun setelah lulus. Nah itu. Nah ini seperti inilah Bapak Ibu perhitungannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri kalau berangkatnya dari 3B ke 3C itu karena angka kredit angka kredit kumulatifnya itu adalah 50, maka butuh waktu 3 tahun ya. 3 tahun itu berdasarkan hasil perhitungan ini tadi loh Bapak Ibu. Nah ini yang seperti ini Bapak Ibu, yang berdasarkan hasil perhitungan seperti ini gitu. Jadi yang kelebihan ini yang tadi yang saya maksud, kalau misalnya jenjang jabatan akademiknya sama, itu boleh dipakai. Tetapi kalau naik misalnya dari lektor ke lektor kepala, maka tidak bisa. Kemudian kalau misalnya berangkatnya kemudian dari 3C ke 3D ya, itu karena ada 2 tahapan ya. Jadi ada yang 3 tahun sama yang 2 tahun dengan predikat tetap masih sangat baik, maka butuhnya itu adalah 5 tahun 4 bulan. Nah, berikutnya itu adalah yang menjadi tantangan terberatnya itu adalah justru dimulainya ke lektor kepala ini, karena ada melewati 3 tahapan. Nah, makanya seringkali saya sebutkan bahwa kenapa sih kok yang kebijakan saat ini itu tidak ada mekanisme loncat jabatan, karena baik yang konvensional maupun yang konversi itu tetap harus melalui tahapan-tahapan ini Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu katakanlah kalau misalnya produktif ya oke lah, itu bisa dipakai ya. Sayangnya kalau misalnya Bapak Ibu produktif pada posisi lektor 3D ini, katakanlah Bapak Ibu punya banyak nih kelebihan, mau ke 4A itu ya sayangnya tidak bisa dipakai gitu loh. Padahal itu kan bisa saja mempercepat proses kita, itu bisa ke guru besar, seandainya itu bisa dipakai. Nah sayangnya kita itu justru akan terlihat fight itu di posisi 4A sampai ke 4C ini. Karena kita tidak bisa nih punya kelebihan banyak 4A mau langsung ke 4C atau ke 4D, itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi butuh waktu sekitar dengan angka kredit ya angka kredit jabatan yaitu kurang lebih 8 tahun gitu. Jadi Bapak Ibu bisa hitung 3 tahun, 5 tahun 4 bulan sampai 8 tahun. Nah itu dengan posisi bahwa itu belum terpotong dengan Bapak Ibu sekolah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, sistem perhitungannya, makanya seringkali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu tidak perlu sebenarnya harus banyak khawatir berapa nilai yang akan didapatkan. Karena sistem sudah otomatis gitu ya. Sistem sudah otomatis dia berjalan. Nah, jadi kita memasukkan itu, nah tinggal Bapak sesuaikan bahwa ketika posisinya itu sangat baik ya, maka seperti ini itu akan lebih cepat. Nah tetapi kalau posisinya itu adalah yang baik, maka akan lebih lama lagi Bapak Ibu ya. Jadi 4 tahun ditambah 8 tahun sama 12 tahun itu Bapak Ibu kira-kira tinggal menambahkannya berapa tahun ini untuk bisa mencapai guru besar. Nah itu jadi ya mau nggak mau ya kita harus menikmati apa yang sudah dicangangkan oleh kebijakan yang sudah ada. Jadi saya juga tidak paham dengan dasar mekanisme dikeluarkanlah aturan konversi ini ya. Saya tidak paham apakah untuk mempermudah
mempermudah dan mempercepat seseorang itu untuk naik karir lebih cepat atau seperti apa, itu saya tidak paham gitu ya, karena yang mengeluarkan, yang membuat kebijakan itu adalah BKN-nya sendiri gitu. Nah, tentu kalau kalau yang kurang dari atau yang butuh perbaikan, maka akan jauh lebih lebih fight lagi untuk bisa mencapai ke guru besar ya. Makanya ini yang sangat disayangkan, terutama sama dosen-dosen senior, ketika mendekati sudah masa pensiun, tetapi mereka itu memiliki produktivitas dan sudah, artinya syarat semua untuk ke profesor itu sudah memenuhi gitu loh. Hanya saja terbengkalai dengan aturan satu, untuk proses pengajuan itu harus dilakukan minimal 2 tahun sekali gitu ya, itu paling minim itu. Kalau yang dosen yang bersangkutan itu benar-benar fokus kepada karirnya gitu. Nah, tetapi kalau bagi dosen yang tidak fokus kepada karirnya, ya mungkin lebih dari 2 tahun baru boleh baru mengajukan kembali ya gitu ya. Artinya kan banyak juga ya dosen yang tidak terlalu memperhatikan yang tidak terlalu memperhatikan ini ya, proses karir peningkatan jabatan akademik ya. Nah, berbeda dengan yang dosen-dosen di luar negeri. Dosen-dosen di luar negeri itu sudah punya pakem tersendiri, pokoknya punya sekian otomatis langsung naik gitu karena mereka basisnya itu adalah publikasi seperti itu. Nah, kita itu harus melalui perhitungan dari Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, itu yang terjadi di kita. Nah, saya harap kedepannya itu bahwa ada perubahan signifikan yang akan terjadi terkait dengan peningkatan karir dosen ini, terutama untuk menghindari posisi yang 4A ke 4C ini, itu karena lumayan fight ya, banyak waktu yang harus kita perhatikan, yang harus kita alokasikan untuk bisa mencapai ke 4C ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya rekam jejak dalam 3 tahun katakanlah ya, 3 tahun belum pernah mengajukan, artinya kita ambil yang paling normal aja lah 3 tahun gitu ya, karena jarang sekali yang proses pengajuannya setiap 2 tahun gitu ya. Maka angka kredit konversinya itu adalah persentase predikat kinerja dikalikan dengan koefisien angka kredit dikalikan 3 tahun gitu. Maka di situ akan Bapak Ibu mendapatkan angka kreditnya gitu. Nah, contoh misalnya kita ambil pada predikat yang sangat baik. Persentase predikat kinerjanya katakanlah 100% ya. Itu 100% karena kan ini sangat yang baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian koefisien angka kreditnya itu adalah 25%. 25 ini yang seperti ini Bapak Ibu. Yang bawah ini yang lektor ya, 4 ini 100 dibagi 4 sama dengan 25, itu koefisien angka kredit. Kemudian dikalikan dengan 3 tahun itu artinya karena kan itu kan diambil dari nilai SKP ya Bapak Ibu ya. Penentuan predikat kinerja baik, sangat baik itu kan diambilnya dari nilai SKP gitu ya. Tetapi itu ada penilaian dasar di SKP-nya itu tadi. Nah, oleh karena itu, karena dikalikan dengan 3 tahun, maka itu Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 75 seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang bisa saya kasihkan tipsnya, triknya, Bapak Ibu itu kalau mau mempercepat karir dosennya, peningkatan karir dosennya, jangan dibuat lebih dari 3 tahun baru mengajukan. Jangan dibuat lebih dari 3 tahun. Karena khawatirnya kalau misalnya Bapak Ibu itu 4 tahun atau 5 tahun baru mengajukan, punya kelebihan, maka itu tidak bisa diajukan ketika misalnya naik jenjangnya dari lektor ke lektor kepala. Tetapi kalau misalnya punya kelebihan, katakanlah di posisi lektor kepala ini mau dari 4A ke 4B, nah itu bisa dipakai itu. Jadi perhatikan juga tips and trick kira-kira artinya Bapak Ibu bisa mensimulasikan nih sekarang, bisa mensimulasikan kalau saya misalnya mengajukan per 3 tahun itu seperti apa, kalau saya mengajukan per 4 tahun itu seperti apa, dapatnya seperti apa ya, ini angka kreditnya, kemudian kalau 5 tahun itu seperti apa, itu dapatnya seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau saya membaca aturan ini itu sebenarnya didesain bagi dosen-dosen yang, mohon maaf ya, mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu begitu produktif. Karena kalau yang produktif, sangat disayangkan kalau mereka punya kelebihan tetapi tidak bisa dipakai untuk ke jenjang yang berikutnya gitu. Nah, oleh karena itu, ini sudah mungkin disesuaikan dengan ekosistem
dosen yang ada di Indonesia gitu. Nah, apakah nanti ke depannya tidak akan terjadi perubahan? Ya, saya rasa pasti akan terjadi perubahan. Nah, karena kan setiap kali pergantian pemerintah, kementerian itu mesti ada saja terobosan-terobosan yang mereka anggap itu adalah ini yang terbaik di zamannya gitu. Nah, itu yang ini. Jadi, diperhatikan lagi solusinya itu seperti apa. Coba disimulasikan ya. Yang pernah mendapat Excel saya, kalau tidak mau coba-coba di sisternya, coba disimulasikan bahwa kalau misalnya anggap saja Bapak Ibu itu punya predikat kinerja baik aja deh. Nggak usah yang apa, syukur-syukur kalau yang ini sangat baik ya. Kalau sangat baik kan tentunya dapatnya kan lebih besar kan, 150 ini. Coba yang predikat baik aja, itu kemudian disimulasikan bahwa kalau saya setiap 3 tahun mengajukan itu, saya kira-kira saya untuk mencapai ke guru besar itu butuh waktu berapa lama ini? Apakah bisa sampai ini ya? Apa usia saya belum pensiun saya sudah bisa menjadi guru besar gitu? Itu yang harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di sini jenjang lama naik jabatannya itu seperti ini. Yang terakhir itu ada 24 tahun. Jadi Bapak Ibu kira-kira pikir-pikir aja sendiri usianya sudah berapa untuk mau ke guru besar itu nanti Anda akan mendapatkan angka kredit berapa sampai di usia berapa untuk menjadi guru besar. Gitu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru yang sedang berjuang untuk naik jabatan akademik dosen yang menggunakan sistem konversi. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.